Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Dwi Praja, NIM 045. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas soal rangkaian resonator. Soal pertama yaitu suatu kapasitor sebesar 45 mikrofarad dengan hambatan rugi-rugi yang disusun secara seri atau RS sebesar 8 ohm. Kemudian bekerja pada frekuensi sebesar 100 MHz. Carilah C dan R baru jika ditransformasikan ke rangkaian ekuivalen paralelnya. Apabila digambarkan, maka akan seperti gambar berikut. Pada soal kita dapat mengetahui bahwa untuk nilai C-nya sendiri yaitu 45 mikrofarad atau dapat kita konversikan menjadi 45 dikali 10 pangkat minus 6 farad. Kemudian hambatan rugi-rugi yang disusun secara seri atau RS sebesar 8 ohm. Untuk frekuensinya sebesar 100 MHz atau apabila dikonversikan yaitu menjadi 100 dikali 10 pangkat 6 Hz. Tahapan yang pertama yaitu dengan mengetahui bentuk umum. Untuk nilai C-nya yaitu sebesar 45 mikrofarad. Nah, di sini nilai C itu sama dengan XC dan nilai XC sama dengan nilai XS. Kemudian berdasarkan rumus untuk mencari nilai C-nya itu yaitu rumusnya 1/2VF dikali C. Apabila kita substitusikan maka akan menjadi 1/2VF dikalikan dengan besarnya frekuensinya yaitu 100 MHz kemudian dikalikan dengan besarnya nilai C. Nilai C itu 45 dikali 10 pangkat minus 6 farad. Apabila kita hitung, maka hasilnya sebesar 3,5 dikali 10, 3,5 dikali 10 pangkat minus 5. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu mencari besarnya nilai Q atau kualitas. Rumusnya itu yaitu XS dibagi dengan RS. XS sendiri kita sudah mendapatkannya yaitu 3,5 dikali 10 pangkat 5. Maka kita substitusikan nilainya dibagi dengan besarnya nilai RS. RS di sini yaitu 8 ohm. Maka bila kita hitung hasilnya menjadi 4,375 dikali 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6. Ini untuk nilai Q-nya. Setelah mendapatkan nilai Q, kita dapat mencari besarnya nilai RP atau R paralel, yaitu rumusnya RS dikalikan dengan Q kuadrat ditambah 1. Maka bila kita substitusikan, yaitu 8 dikali besarnya nilai Q ini dikuadratkan
dikuadratkan, kemudian ditambah 1. Ini kurung dalam kurung. Kemudian bila kita hitung, maka hasilnya akan sebesar 8, dikarenakan angkanya terlalu banyak di belakang komanya, saya bulatkan menjadi nilainya 8. RP di sini R paralel, satuannya ohm. Kemudian selanjutnya mencari besarnya nilai C. Dasarnya itu berasal dari XP. XP di sini rumusnya yaitu 1 dibagi 2 VF dikali C. Nah, untuk mencari nilai XP juga rumusnya dapat dicari dengan RP dibagi Q. Kemudian apabila ingin mencarinya, kita dapat mensubstitusikannya. Tetapi terlebih dahulu kita mengkalikan silang dulu. Mengalihkan silang antara 1 dikali Q, kemudian RP dikali 2 VF dikali C. Kemudian kita mendapati bahwa hasilnya Q sama dengan RP dikalikan dengan 2 VFC. Kemudian kita substitusikan, sebelumnya kita sudah mencari besarnya nilai Q, maka kita substitusikan nilai Q tersebut sama dengan RP. RP di sini tadi 8 sudah diketahui. Kemudian 2 VFC. Kemudian besarnya nilai RP sebesar 8. Di sini kita mencari besarnya nilai C. Maka kita hanya mensubstitusikan nilai 2 VF-nya. Kalikan dengan C. Kemudian mencari nilai C yaitu dengan memindahkan posisi dari 8 dikali 2V dikali 100 dikali 10 pangkat 6 ini ke sebelah sisi kiri. Kemudian berubah bentuk menjadi bentuk pembagian. Ini adalah nilai C. Bila kita hitung, nilai C-nya itu adalah sebesar 8,703 dikalikan dengan bila kita hitung maka hasilnya sebesar 8,703 dikali 10 pangkat minus 16 farad. Bila disederhanakan dapat menjadi pangkat 15 yaitu femto, berarti menjadi 87,03 femtofarad. Kemudian setelah itu kita mendapatkan nilai C. Nilai C sudah kita dapatkan. Kemudian nilai RP juga sudah. Setelah itu kita mensubstitusikannya pada gambar di atas slide. Bila digambarkan pada rangkaian yang sebelumnya seri, berubah menjadi sebuah rangkaian paralel.
dengan RP sebesar 8 ohm. Ini XP. Selanjutnya itu nomor 2. Rancanglah rangkaian resonansi sederhana supaya menghasilkan bandwidth 3 dB sebesar 50 MHz pada frekuensi tengah FC atau FR sebesar 25 MHz. Komponen yang dipakainya itu hambatan sumber atau RS sebesar 45 ohm, kemudian hambatan bebannya atau RL sebesar 0 ohm, kemudian induktornya itu ideal, kemudian kapasitor mempunyai faktor Q sebesar 85. Dari soal kita dapat mengetahui bahwa bandwidth-nya itu sebesar 50 MHz, FC atau FR sebesar 25 MHz, RS sebesar 45 ohm, dan RL sebesar 0 ohm. Pertama-tama untuk mencari nilai L itu kita dapat mencari besarnya nilai Q. Nilai Q rumusnya yaitu FR dibagi bandwidth. FR di sini tadi 25 MHz dibagi dengan 50 MHz. Hasilnya yaitu 0,5. Kemudian selanjutnya setelah mencari besarnya nilai Q, kita mencari besarnya nilai RP. RP di sini yaitu beban paralel dari RS dengan RL. RS sebesar 45 dikalikan dengan RL 0 dibagi 45 ditambah 0 dibagi 45 sama 0. Kemudian setelah itu kita dapat mencari besarnya nilai L karena nilai RP sudah dicari. L di sini sama saja dengan XL dan juga XP. Rumusnya itu yaitu RP dibagi 2 VF R dikalikan dengan Q. Kemudian bila kita substitusikan RP 0 dibagi 2 VF 2 VFR dua V dikalikan FR sebesar 25 MHz dikali 10 pangkat 6 dikalikan dengan besarnya nilai Q sebesar 0,5. 0 dibagi berapapun maka hasilnya akan tetap 0. Jadi untuk besarnya nilai L atau XP atau XL ini besarnya nilainya 0 Henry. Kemudian yang ketiga yaitu kapasitor mempunyai faktor Q yang berbeda, itu sebesar 85. Dikarenakan besarnya nilai Q ini di atas 10 yaitu 85, maka nilai RP-nya itu adalah besarnya Q kuadrat. Jadi nilai RP-nya di sini adalah 85 kuadrat. Bila kita hitung hasilnya sebesar 7.225. Setelah mendapatkan nilai RP, kita dapat mencari besarnya nilai C itu sendiri. Untuk
nilai untuk rumusnya itu maka akan menjadi 2V Q sama dengan 2 VFR dikalikan dengan besarnya nilai C dikalikan dengan besarnya nilai RP. Di sini kita mencari RP-nya, maka saya akan simpan C-nya di ujung agar tidak membingungkan. Kemudian nilai Q-nya itu tadi 85 untuk komponen yang kapasitornya. Kemudian bila disubstitusikan 2VF FR-nya sebesar 25 kalikan 10 pangkat 6 pangkat 6 dikalikan dengan RP-nya itu 72.225 dikalikan dengan C. Untuk mendapatkan nilai C, kita memindahkan perkalian 2 VFR dikalikan RP ke sebelah kiri. Maka hasilnya menjadi 85 dibagi tadi digunakan. Ini adalah besarnya nilai C. Setelah itu kita menghitung bila dihitung hasilnya sebesar 0,7 pangkat minus 12 pikofarad. Untuk rangkaiannya mungkin akan menjadi seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasannya maupun ada salah penjelasannya juga dalam saat menjelaskan. Mohon maaf karena saya juga masih belajar dan belum menguasai materi ini sepenuhnya karena masih bingung. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.